Halo semua, kembali di Miseriko Channel Papua. Kali ini saya ada di Buknet Jayapura di seputaran Kota Raja. Seperti yang kamu tahu, saya ada buka toko buku kecil. Nah, saya bikin apa ya di sini? Yang jelas saya promosi ke kamu dulu, jangan lupa datang ke sini. Oke, pasti kan penasaran tuh, kali ini saya mau sharing apa dan kamu semua. Karena ini di toko buku, saya kali ini mau sharing tentang 5 buku yang bisa jadi rekomendasi buat kamu untuk belajar ataupun untuk menjadi referensi terkait dengan otonomi khusus Papua. Seperti yang kamu tahu, kalau Otsus akan segera berakhir. Banyak opini yang beredar di luar, Otsus lanjut, banyak pro dan kontra, dan ya semua orang sedang berpikir sekarang setelah ini apa gitu. Tapi untuk generasi-generasi yang mungkin lahir setelah 2000-an ke atas, mungkin masih harus menggali atau mencari lagi kembali sebenarnya ada persoalan apa dengan Otsus. Kita lahir di zaman setelah adanya Otsus. Untuk itu ini sangat direkomendasikan buat kamu semua. Ada 5 buku di sini. Saya akan mulai dengan buku cetakan yang paling, dari mana dulu ya? Dari yang paling pertama mungkin ya, maksudnya dari 5 buku ini dia paling awal terbit tahunnya. Oke, buku pertama kita lihat buku ini. Ini buku judulnya Menguak Tabir Otonomi Khusus Papua. Pengantarnya tuh oleh Insinyur Frans Awos Pakrik MSc. Beliau ini adalah Rektor Universitas Cendrawasih. Ditulis oleh Muhammad Abud Musaat, Pak Musaat. Beliau adalah akademisi dan sekarang sudah berada di pemerintahan juga. Maksudnya sudah ikut dalam birokrasi ya. Nah, buku ini adalah salah satu buku yang dia keluar tahun 2000, sekitar 2002-2003. Jadi ketika Otsus mulai hadir, dia banyak bicara tentang kronologi kenapa sampai Otsus ini ada dan apa yang menjadi latar belakang para akademisi kemudian mendorong Otsus pada waktu itu. Nah, ini menjadi referensi yang bagus untuk kita hari ini ketika kita bicara tentang Otsus dan kita menggugat, bahkan banyak dari kita juga yang menolak tentang Otsus. Kita juga mungkin bisa baca pikiran-pikiran para elit yang mendorong Otsus pada waktu itu melalui buku-buku ini. Salah satu buku yang bersamaan dengan ini kemudian menjadi 2 buku kunci, ini dan ini buku yang kedua. Ini buku yang kedua ditulis oleh Bapak Dr. Jacobus Previdia Salosa Doctoralis MSc. Ada yang kenal Pak Salosa? Ya. Beliau adalah gubernur Papua, mantan gubernur provinsi Papua, dan salah satu aktor kunci yang kemudian mendorong lahirnya otonomi khusus Papua. Ini bukunya Otonomi Khusus Papua, Mengangkat Martabat Rakyat Papua di dalam NKRI. Kedua buku ini adalah buku kunci untuk kita menguak sejarah Otsus dari perspektif para akademisi yang kemudian jadi aktor-aktor intelektual untuk mendorong Otsus pada waktu itu. Iya, buku ketiga. Ini buku ketiga. Buku ketiga ini adalah buku yang ditulis hasil bersama oleh Kemitraan Partnership. Judulnya itu Kinerja Otonomi Khusus Papua. Judulnya Kinerja Otonomi Khusus Papua. Jadi kalau kita baca buku ini terbit tahun 2008. Buku ini terbit tahun 2008 kalau saya tidak salah. Iya, 2008. Ini kemudian kayak sebuah evaluasi singkat survei dan kemudian menampilkan hasil pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pemberdayaan orang asli Papua tuh di mana sih letaknya, dan mereka melakukan sedikit survei kemudian membandingkan itu di dalam sini. Jadi ini kayak evaluasi Otsus gitu, kayak survei berjalannya Otsus gitu, era Otsus. Judulnya saja Kinerja Otonomi Khusus ya. Nah, buku yang berikut ini masih karya dari penulis yang sama. Di sini ada Pak Musaat dengan judul bukunya Quo Vadis Otsus Papua.
di antara tuntutan rekonstruksi dan referendum. Ini edisi revisi. Ini bukunya. Seperti yang tadi sudah saya kasih tahu bahwa Pak Mossad sekarang menjadi salah satu bagian atau menjadi bagian dari pemerintahan Provinsi Papua sekarang. Kalau saya tidak salah di Bapeda, kalau saya tidak salah ya, beliau di Bapeda Provinsi Papua. Ini buku ketiga, buku keempat. Ini buku keempat ya. Oh iya, saya lupa, ini buku ini cetakan pertamanya tahun 2010. Jadi tahun 2002 Pak Mossad menulis sebuah buku yang tadi saya sudah bilang dulunya menguak tabir otonomi khusus Papua. Terus ini Quo Vadis Otus Papua. Dua buku ini adalah karya Muhammad Abud Mossad, Pak Mossad. Namanya akrabnya dipanggil di situ. Buku yang berikut ini lahir tahun 2011. Cetakan pertama tahun 2011 ditulis oleh Pak Lamadi Delamato dengan judul Papua di titik nol, memotret politik konspirasi, kong kali kong dan kooptasi di era Otsus. Ini juga bisa jadi salah satu bacaan alternatif untuk melihat sejauh mana percaturan politik di era otonomi khusus, tetapi juga sejauh mana sebenarnya Otsus itu sudah berjalan. Nah, buku yang terakhir dan juga buku juga yang wajib dibaca, Otonomi Khusus Papua Telah Gagal. Kesejahteraan bukan akar masalah, buku 4B bukan solusi, kekerasan kemanusiaan berakar. Terjadi pemusnahan etnis Papua, status politik dan sejarah integrasi adalah akar masalah Papua. Karya Socrates Sofian Yoman. Pasti banyak dari kita yang sudah kenal Bapak Socrates. Bapak Socrates adalah salah satu yang paling vokal dan bahkan sebelum Otsus lah sudah menolak Otsus, dan bahkan setelah eksistensi dari Otsus itu sendiri, maksudnya Otsus berjalan, beliau masih terus banyak melakukan analisa. Walaupun buku-bukunya banyak dilarang, tapi beliau masih terus menulis analisa tentang eksistensi orang asli Papua dan dampak Otsus bagi orang asli Papua. Seperti itu, dan ini karyanya tahun 2012, cetakan pertama tahun 2012. Ya, itu 5 buku ini yang saya bisa rekomendasikan sebagai bacaan alternatif untuk kita menggali kembali sejarah Otsus, lahirnya Otsus, melihat dari perspektif dari berbagai macam sudut pandang, sehingga kita bisa mengevaluasi kembali pro dan kontra. Ini biasa dalam sebuah kebijakan, tapi penting untuk kita melihat masalah dari kedua sisi dan kemudian kita menentukan pilihan kita, seperti itu. Ya, itu 5 buku yang saya bisa rekomendasi buat kamu semua. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Okay, see you on next video. Bye.